Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan bosan ya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan seperti biasa memaparkan materi dari MK Multimedia. Baik, langsung saja, mari kita mulai. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap perkembangan multimedia pembelajaran. Dengan dikembangkannya media pembelajaran yang berbasis komputer, computer-based media, media komputer merupakan media yang menarik, atraktif, dan interaktif. Pembelajaran melalui media komputer memberikan bekal kepada peserta didik beserta karakter yang menjadi kekuatan dan kelemahan suatu media. Bagaimana suatu media itu bekerja mengemas informasi, apa makna informasi yang dapat diinterpretasi dari program atau kemasan pesannya, sampai pada bagaimana orang yang mendapat pendidikan media itu menyampaikan informasi. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar isi pesan dalam suatu program komputer dapat dipahami peserta didik. Antara lain memberikan informasi tentang ide yang ada di balik program atau menciptakan situasi diskusi menyangkut pengalaman setiap peserta didik yang diterima dari program komputer. Multimedia berbasis komputer, computer-based multimedia. Dalam upaya mengemas formula pembelajaran melalui media komputer, perlu memperhatikan karakteristik peserta didik, lingkungan, dan budaya setempat. Komputer akan bermanfaat jika berperan sebagai bagian dari sistem pembelajaran. Jika komputer hanya sebagai alat-alat saja meskipun canggih, namun tidak ada kontribusinya dalam pembelajaran, maka komputer tersebut tidak bermanfaat bagi proses pembelajaran. Komputer merupakan alat atau sarana yang membantu pendidik dalam proses pembelajaran, sehingga bukan diarahkan untuk menggeser perannya sebagai pendidik. Betapapun canggihnya komputer, tidak akan dapat mengalihkan fungsi pendidik, karena pendidik merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Melalui pendidiklah komputer dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Manfaat komputer sebagai media pembelajaran. Teknologi komputer merupakan kemajuan teknologi multimedia yang bertaraf canggih, bahkan menjadi suatu karakteristik yang tidak bisa diabaikan dalam keseluruhan hidup. Modernisasi dan akselerasi saat ini dan masa depan. Penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam memproses dan pembuatan keputusan manajerial bukan lagi sebagai keharusan mendesak, melainkan juga menjadi kebutuhan mutlak bagi semua orang. Komputer merupakan media yang dapat membantu peserta didik belajar secara individual. Bentuk-bentuk pembelajaran dengan sistem pembelajaran individu seperti pembelajaran modul atau pembelajaran dengan bantuan komputer. Komputer asisten instruksi CAI. Memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Dengan proses pembelajaran pada awalnya adalah dengan ceramah dari pendidik dengan bantuan peralatan papan tulis, kapur, gambar, atau model. Kemudian teknologi berkembang menjadikan pendidik bisa memberikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik yang sederhana seperti overhead projector, OHP, slide atau film. Pemberian materi pembelajaran dengan menggunakan OHP atau slide ini cukup membantu pendidik dan peserta didik. Pendidik akan merasa terbantu dalam hal waktu karena tidak perlu menulis
di papan tulis atau whiteboard. Inti atau rangkuman materi pembelajaran ada pada OHP atau slide. Demikian juga peserta didik dapat memanfaatkan waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi, berdiskusi, ataupun bertanya kepada pendidik. Selanjutnya, pemberian materi pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan hasil rekayasa teknologi tinggi (high-tech) seperti penggunaan satelit, televisi, radio, atau telepon. Telekonferensi untuk program pembelajaran jarak jauh seperti adanya komputer asisten instruksi. Pendidikan mempresentasikan melalui komputer dengan menggunakan e-learning. E-learning memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih menarik karena tampilan-tampilan dari layarnya bisa dibuat dengan berbagai variasi yang menarik. Kehadiran komputer dan aplikasinya sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi ini dapat merubah paradigma sistem pembelajaran yang dimulai berbasis tradisional. Dengan mengandalkan tatap muka beralih menjadi sistem pembelajaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sistem pembelajaran yang berbasis komputer menjadikan peran yang dimainkan oleh komputer dalam kelas tergantung kepada tujuan pembelajaran itu sendiri. Langkah-langkah memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Langkah-langkah memanfaatkan komputer dalam menjalankan peranan yang penting sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 1. Menentukan sasaran dan tujuan pembelajaran. 2. Membuat isi pembelajaran. Menentukan di mana dan bagaimana komputer bisa digunakan secara efektif. 3. Menentukan sasaran dan tujuan pembelajaran. 4. Membuat isi pembelajaran dan menentukan di mana dan bagaimana komputer bisa digunakan secara efektif. Penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Keterampilan pengguna menggunakan suatu teknologi merupakan salah satu ciri dalam menentukan keberhasilan teknologi tersebut. Begitu juga dengan penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Kemampuan pendidik dalam menggunakan suatu media yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer merupakan sesuatu hal yang mutlak harus dimiliki. Perangkat lunak yang disediakan untuk kebutuhan pembelajaran seperti multimedia, e-learning, dan telekonferensi memiliki cara mudah digunakan, user friendly. Tetapi tetap saja pelatihan terhadap pendidik dan peserta didik dalam menggunakan perangkat lunak ataupun perangkat keras tersebut harus dilakukan karena akan menentukan keefisienan dan keefektifan dalam proses pembelajaran. Kebutuhan pembelajaran untuk pendidik. Salah satu ciri pendidik yang profesional adalah mempunyai berbagai keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan proses pembelajaran yang efektif. Semua ini dapat dicapai apabila pendidik dapat mengelola kelas dengan efektif karena pengelolaan kelas yang efektif akan menghasilkan hasil pembelajaran yang efektif juga. Kelas yang efektif akan mampu mengelola semua jenis pembelajaran. Untuk itu diperlukan kemampuan atau keterampilan pendidik mengoperasikan komputer. Kebutuhan pembelajaran untuk peserta didik. Sebelum menggunakan komputer dan softwarenya, peserta didik perlu memiliki urutan keterampilan berikut ini. 1. Pengetahuan tentang komputer dan cara mengoperasikannya. Peserta didik perlu mengetahui komponen-komponen komputer dan fungsinya. Peserta didik pun perlu mengetahui cara berkomunikasi dengan komputer dan sebaliknya cara komputer berkomunikasi dengan mereka pada layar monitor. Kemampuan mengoperasi software yang digunakan. Software yang beredar di pasaran adalah
pengguna yang bersahabat, user friendly, termasuk pula software multimedia in education (ME). Namun, dalam keadaan tertentu peserta didik memerlukan penjelasan dari pendidik untuk mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, pemahaman tentang operasi dan peraturan keselamatan pembelajaran. Dengan menggunakan komputer harus terjamin keamanan dan keselamatannya bagi peserta didik. Karena yang komputer sudah dirancang dengan ciri-ciri keselamatannya, terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, keempat, pengetahuan tentang cara mengatasi masalah-masalah yang timbul. Masalah-masalah pada saat menggunakan komputer yang bisa timbul seperti gangguan berkaitan dengan listrik, elektrik, kerusakan software dan hardware. Peserta didik perlu memiliki pengetahuan yang perlu dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Baik, ini saja pemaparan materi kali ini. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.